Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fahri Rizky Alivio dengan NIM 2205082060 dari kelas AK5G. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang UMKM dan akuntansi UMKM, yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi UMKM dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pemahaman UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah, memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, banyak pelaku usaha UMKM yang masih berjuang dengan pengelolaan keuangan dan akuntansi, dari tantangan utama hingga penerapan prinsip akuntansi yang tepat. Sektor ini tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto dalam suatu negara. Tujuan pembahasan video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana UMKM dapat memanfaatkan praktik akuntansi untuk mendorong keberhasilan usaha mereka, memahami konsep dan kriteria UMKM, serta peran teknologi dan akuntansi dalam mengelola bisnis UMKM, sehingga menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini. Lalu yang kedua adalah peran UMKM dalam perekonomian. Seperti yang saya singgung sebelumnya, kontribusi ekonomi UMKM itu menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di 97% tenaga kerja. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama selama masa-masa sulit seperti krisis ekonomi dan krisis moneter. Lalu yang kedua ada inovasi dan fleksibilitas. UMKM umumnya lebih lincah dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Kemampuan inovasi dan fleksibilitasan ini memungkinkan UMKM untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Lalu ada pemerataan ekonomi. Keberadaan UMKM di seluruh Indonesia membantu mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan di daerah-daerah. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Lalu yang ketiga, kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kriteria ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada usaha mikro, memiliki aset maksimal 1 miliar dan omset tahunan maksimal 2 miliar. Lalu ada usaha kecil, memiliki aset lebih dari 1 miliar hingga 5 miliar dan omset tahunan lebih dari 2 miliar hingga 15 miliar. Lalu yang terakhir ada usaha menengah. Usaha menengah biasanya memiliki aset lebih dari 5 miliar hingga 10 miliar dan omset tahunannya itu lebih dari 15 miliar hingga 50 miliar. Lalu yang keempat, ada peran teknologi dalam akuntansi UMKM. Biasanya teknologi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan, yang mana bisa kita lihat dari efisiensi proses. Teknologi membantu UMKM mengotomatisasikan tugas-tugas akuntansi seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan pengelolaan kas. Lalu yang kedua ada keakuratan data. Perangkat lunak akuntansi meminimalkan kesalahan yang diperbuat oleh manusia dan memastikan data keuangan UMKM akurat dan up to date. Lalu untuk pengambilan keputusan, analisis data keuangan yang lebih baik membantu pemilik UMKM untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informat dan strategis. Dan yang terakhir ada pemenuhan peraturan. Teknologi dapat membantu UMKM untuk mematuhi peraturan dan ketentuan akuntansi yang berlaku, serta berguna untuk menghindari denda dan penalti. Yang kelima ada penggunaan perangkat lunak untuk akuntansi UMKM. Biasanya perangkat lunak ini sangat membantu pelaku bisnis UMKM seperti untuk pencatatan transaksi. Software akuntansi memudahkan pencatatan semua transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Lalu untuk pelaporan keuangan. Aplikasi ini dapat menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas secara otomatis. Yang ketiga ada manajemen kas. Fitur pengelolaan kas membantu UMKM melacak saldo, arus kas, dan membuat proyeksi keuangan. Lalu yang terakhir ada kepatuhan pajak.
Perangkat lunak dapat membantu UMKM dalam menghitung, menyiapkan, dan melaporkan kewajiban pajak. Yang keenam ada manfaat pengelolaan akuntansi yang baik. Dengan kita memanfaatkan pengelolaan akuntansi yang baik, kita memiliki beberapa keuntungan seperti transparansi keuangan. Dengan mencatat semua transaksi dan menyiapkan laporan keuangan, UMKM dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan mereka. Lalu untuk perencanaan dan pengawasan, informasi akuntansi yang akurat membantu UMKM membuat perencanaan strategis, mengawasi pengeluaran, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kepatuhan pajak. Pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Akses pembiayaan, laporan keuangan yang baik dapat membantu UMKM mendapatkan akses ke pinjaman atau investasi dari lembaga keuangan. Lalu, apa sih manfaat perencanaan keuangan bagi UMKM? Nah, ada 3 hal yang membuat perencanaan keuangan ini bermanfaat bagi UMKM. Salah satunya Salah satunya adalah anggaran. Membuat anggaran yang realistis membuat UMKM mengalokasikan sumber daya secara efektif dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Lalu ada proyeksi arus kas. Perencanaan arus kas memungkinkan UMKM memantau aliran kas masuk dan keluar dana, serta membuat keputusan investasi atau pembiayaan yang tepat. Dan yang terakhir ada analisis keuangan. Menganalisis rasio keuangan membantu UMKM mengevaluasi kinerja, mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki, dan membuat keputusan yang lebih terstruktur. Lalu, untuk pengelolaan keuangan UMKM, ada 4 hal yang biasa menjadi acuan pelaku bisnis UMKM untuk mengelola keuangan mereka. Yang pertama ada manajemen kas, seperti memantau aliran kas masuk dan keluar, serta memastikan ketersediaan dana untuk operasional dan rencana pengembangan. Lalu yang kedua ada pengelolaan piutang, memastikan tagihan dari pelanggan dibayar tepat waktu dan meminimalkan risiko kredit macet. Lalu untuk manajemen persediaan, menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan pelanggan dan meminimalkan biaya penyimpanan. Penggajian dan pajak, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak, serta membayar gaji karyawan secara tepat waktu. Lalu, pelatihan dan pendidikan akuntansi UMKM seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat dari pelatihan akuntansi yang dasar. Pelatihan ini membantu pemilik UMKM memahami konsep-konsep akuntansi seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan analisis rasio keuangan. Lalu, pelatihan dan pemanfaatan teknologi. Pelatihan penggunaan perangkat lunak akuntansi memampukan UMKM memanfaatkan teknologi secara efektif guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan mereka. Lalu konsultasi dan pendampingan. UMKM perlu mendapatkan bimbingan dari konsultan akuntansi dan keuangan yang berpengalaman untuk memecahkan masalah-masalah spesifik yang akan mereka hadapi. Lalu, strategi pengembangan bisnis UMKM melalui akuntansi. Nah, dengan mengembangkan bisnis UMKM melalui akuntansi, kita bisa melihat pemahaman kinerja keuangan yang mana ini sangat berpengaruh pada analisis laporan keuangan, membantu UMKM memahami kinerja keuangan mereka, mengidentifikasikan area yang perlu perbaikan, dan membuat keputusan yang lebih informat. Lalu perencanaan strategis. Informasi akuntansi yang akurat memungkinkan UMKM membuat perencanaan strategis yang lebih baik seperti target penjualan, anggaran, dan rencana investasi. Lalu untuk pengajuan pembiayaan, laporan keuangan yang terorganisir dengan baik dapat membantu UMKM mengajukan pinjaman atau investasi dari lembaga keuangan untuk keperluan pengembangan usaha. Dan yang terakhir, pemantauan pertumbuhan. Dengan memantau indikator keuangan, UMKM mengevaluasi efektivitas strategi mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu tantangan utama dalam pengelolaan akuntansi UMKM. Tantangan utama yang biasa dialami oleh pelaku UMKM seperti kurangnya pemahaman akuntansi. Banyak pemilih UMKM tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan dan membuat laporan keuangan yang kurang akurat.
Lalu untuk keterbatasan sumber daya, UMKM seringkali memiliki anggaran terbatas untuk mempekerjakan akuntan profesional, sehingga harus merencanakan keuangannya secara mandiri. Dan yang terakhir ada kendala teknologi. Minimnya penggunaan teknologi akuntansi dan pencatatan manual dapat menyebabkan inefisiensi dan kesulitan dalam menganalisis data keuangan. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi bagi UMKM. Biasanya pencatatan transaksi UMKM perlu menerapkan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, termasuk arus kas, pendapatan, dan pengeluaran. Klasifikasi akun. Pengklasifikasian akun-akun seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban itu membantu UMKM membuat laporan keuangan yang lebih terstruktur. Dan yang terakhir ada penyajian laporan keuangan. UMKM harus dapat menyusun laporan keuangan dasar seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas guna memantau kinerja suatu usaha yang mereka jalani. Lalu, manajemen risiko keuangan apa yang harus dihadapi UMKM? Biasanya pemilik UMKM itu harus pandai mengidentifikasi risiko. UMKM perlu mengidentifikasi potensi risiko keuangan seperti piutang tak tertagih, fluktuasi harga bahan baku, dan arus kas yang tidak stabil. Lalu ada mitigasi risiko. Langkah-langkah mitigasi risiko ini dapat cukup diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan modal kerja yang efektif, dan asuransi untuk melindungi nilai usaha mereka. Lalu pemantauan berkala. Memantau risiko secara berkala dapat membuat rencana kontingensi, dapat membantu UMKM menghadapi tantangan keuangan yang mungkin akan muncul. Lalu, mengapa laporan pentingnya audit keuangan bagi UMKM? Nah, audit ini sangat penting bagi UMKM seperti validasi akurasi. Audit keuangan memastikan bahwa laporan keuangan UMKM itu akurat dan sesuai dengan standar yang akuntansi yang berlaku. Lalu identifikasi masalah. Audit dapat mengungkap masalah keuangan yang mungkin luput dari perhatian pemilik UMKM seperti penyimpangan atau inefisiensi. Dengan adanya audit ini, kita bisa merekomendasi perbaikan. Auditor dapat memberikan saran untuk meningkatkan praktik akuntansi dan pengendalian internal pada UMKM yang mereka jalani. Dengan adanya audit ini, peningkatan kepercayaan, laporan audit yang baik dapat meningkatkan kredibilitas UMKM dan membantu dalam pengajuan pembiayaan. Apa sih bedanya akuntansi konvensional dan akuntansi yang berbasis kas bagi UMKM? Akuntansi konvensional biasanya pendekatannya itu pendekatan akuntansi tradisional yang menerapkan prinsip akrual, yang mana mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi. Lalu, untuk akuntansi berbasis kas, biasanya akuntansi sederhana yang mencatat transaksi hanya saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, lebih sesuai untuk UMKM dengan arus kas yang terbatas. Nah, implikasinya, akuntansi berbasis kas lebih mudah diterapkan, namun kurang memberikan informasi rinci. Sedangkan akuntansi konvensional itu lebih kompleks, namun menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif. Lalu hubungannya antara pembiayaan dan sistem akuntansi UMKM itu seperti apa? Nah, dari akses pembiayaan, sistem akuntansi yang baik itu memudahkan UMKM dalam mengajukan pinjaman atau pendanaan dari lembaga keuangan. Nah, dari segi analisis kinerja, informasi keuangan yang akurat membantu UMKM dan kreditur mengevaluasi kelayakan dan risiko pembiayaan. Serta yang terakhir ada kepercayaan pemangku kepentingan. Praktik akuntansi yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor, pemasok, dan mitra bisnis terhadap UMKM. Lalu pemisahan keuangan pribadi dan usaha bagi UMKM. Ini berguna untuk mencegah pencampuran dana, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, memastikan transaksi anak dan aliran kas yang dilacak dengan jelas untuk mencegah terjadinya pencampuran dana yang dapat mempengaruhi keakuratan data keuangan. Lalu untuk perencanaan keuangan, pemisahan keuangan memudahkan UMKM dalam menyusun anggaran, memantau arus kas, dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat untuk kelangsungan usaha.
transparansi dan akuntabilitas. Pemisahan keuangan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap UMKM. Lalu untuk kepatuhan perpajakan, pemisahan keuangan membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakan yang dengan lebih mudah dan akurat. Lalu, apa sih bedanya laporan keuangan internal dengan eksternal bagi UMKM? Jika kita lihat dari laporan keuangan internal, itu tujuannya memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan internal. Sedangkan untuk laporan keuangan eksternal, dia bertujuan memenuhi kebutuhan pelaporan dan informasi bagi pihak eksternal seperti investor dan otoritas. Lalu dari segi format, akuntansi keuangan internal lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan manajemen. Sedangkan dia laporan keuangan eksternal itu lebih mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Dari segi frekuensi, itu akuntansi laporan keuangan internal dapat dibuat secara harian, mingguan, dan bulanan. Sedangkan untuk laporan keuangan eksternal biasanya frekuensinya itu tahunan atau per kuartal. Dari segi tingkat detail, laporan keuangan internal itu lebih rinci dan mendalam. Sedangkan laporan keuangan eksternal dari segi tingkat detail itu lebih umum dan ringkas. Dan yang pembahasan terakhir adalah peran analisis SWOT dalam perencanaan keuangan UMKM. Nah, analisis SWOT ini sangat berguna untuk merencanakan keuangan bagi pelaku UMKM. SWOT ini terbagi atas strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Identifikasi sumber daya dan kompetensi internal dapat menjadi keunggulan kompetitif seperti keterampilan manajerial atau loyalitas pelanggan. Lalu, weakness atau kelemahan. Analisis aspek internal yang perlu diperbaiki, misalnya keterbatasan modal, sistem akuntansi yang kurang memadai, atau keterampilan pemasaran yang lemah. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Identifikasi faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan seperti tren pasar baru, dukungan pemerintah, atau kemajuan teknologi. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat. Evaluasi faktor eksternal yang dapat menghambat perkembangan usaha seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau fluktuasi ekonomi. Dengan demikian, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan melalui video materi UMKM dan akuntansi UMKM. Terima kasih telah menonton. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada video ini dan sampai jumpa pertemuan berikutnya.